Jadi mungkin makanya ada kemudahan, makanya baca Yasin. Dan Yasin itu luar biasa Pak, karena dia Rasulullah menyebut adalah qulubul Quran. Jadi surah Yasin itu disebutkan Rasulullah sebagai jantungnya Al-Quran. Makanya kalau ada orang biasa kena asma, atau bermasalah jantungnya, saya wasiatkan baca surah Yasin, rutinkan. Tapi ketika sampai pada ayat terakhir, 2 ayat terakhir, itu pegang dada. Kalau syafaat Al-Quran itu Pak, kita tidak disiksa. Jadi dia benteng. Makanya orang yang di alam kubur, kalau Al-Quran memberi syafaat, itu tidak akan kena asap kubur. Tidak akan kena. Itu hebatnya itu Al-Quran. Jadi dia juga membuat orang tidak masuk neraka. Kalau Al-Quran, dia bentengi. Beda kalau syafaatnya Rasulullah. Rasulullah itu memberi syafaat, nanti di dalam neraka baru Rasulullah bolak-balik mengambil kita. Artinya kita sudah di neraka. Kan gitu. Jadi di dalam neraka baru diambil. Itu syafaatnya Nabi. Tapi kalau syafaat Al-Quran tidak. Jadi dia membentengi orang supaya tidak masuk ke neraka. Makanya di dalam kubur itu, kalau asap kubur, itu satu surah itu, suratul Mulk. Nabi mengatakan surah Al-Munji'ah tidak akan disentuh asap kubur oleh orang yang menghafal surah ini. Bukan hanya membacanya, tapi dia hafal. Miliki surah itu. Ya. Jadi usahakan, itu makanya disebut oleh Rasulullah surah Al-Munji'ah. Itu kalau di kitab kita temukan itu ada 3 kitab yang membahas, yang pernah saya temukan. Ada seorang muslim yang fasik. Muslim fasik itu Pak, sholat tetapi main judi juga. Itu muslim fasik. Muslim tapi berdosa besar. Jadi masam pajak tapi botol matoi. Ya kan? Sholat tapi tetap main judi. Itu ditemukan dalam kitab, itu dijelaskan bahwa ternyata orang ini ketika meninggal pulang dari main judi. Kalau setiap pulang dari main judi itu dia tidak tidur kecuali baca Waqiah. Suratul Mulk, Tabarakah. Sehingga dia hafal. Surah ini dia hafal betul hingga dia meninggal. Dan ketika di alam kubur mau disiksa oleh malaikat, suratul Mulk ini tampil. Dia mengatakan, jangan kau siksa karena saya ada di dalamnya. Jangan. Tapi saya tidak bilang sholat main judi juga, yang penting baca Mulk ya. Tidak. Tidak. Artinya surah ini bisa memberikan syafaat bagi yang menghafalnya. Makanya saya wasiatkan orang tuaku yang hadir, tapi kematian kan tidak mengenal orang tua. Pokoknya semua yang hidup, tapi yang tua itu pasti sudah dekat. Tidak mungkin tidak ini kan. Kalau kita yang muda-muda ini, kalau bukan mati muda ya mati tua. Masih ada 2 kan harapan kan. Kalau yang tua tidak mungkin mati muda, sudah pasti masih tua. Makanya siap-siaplah. Itu kuncinya, hafal surah ini. Hafal dan baca setiap malam. Insya Allah itu bisa memberikan keselamatan. Dan asap yang paling berat sebenarnya itu yang pertama kita alami itu kan sakratul maut. Kemudian yang kedua asap kubur. Itu yang paling berat. Dan surah ini menyelamatkan di 2 tempat itu. Yang pertama suratul Mulk itu juga memudahkan orang dalam sakaratnya. Kemudian yang kedua diselamatkan di alam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para azatis dan azatizah, orang tua kita beserta seluruh keluarga besar dan jamaah masjid apa namanya nih, Haja Bau Yulianti, dan terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat kami Ketua PCNU Kabupaten Pangkep, Dr. Haji Muhammad Basir beserta seluruh jajaran pengurus PCNU yang sempat hadir. Kami muliakan, kita hormati bersama Bapak Ketua BKP REMI Kabupaten Pangkep beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep, dengan seluruh tamu undangan, para orang tua dan ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kayaknya tidak konek ini. Ya. Menggema sekali. Tapi itu aja. Ya. Satu. Ya. Alhamdulillah, malam ini sebenarnya kalau peringatan Tahun Baru Islam terlambat ini, tapi peringatan bukan perayaannya. Jadi bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang sebenarnya termasuk salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Oh iya. Oh iya. Makanya saya tanya dulu. Mudah-mudahan keberkahan bulan Muharram itu kita bisa raih, karena sudah ada beberapa kesempatan amalia yang sebenarnya memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam bulan Muharram itu sendiri. Di antara kita mungkin ada yang puasakan memang 1 bulan penuh, mungkin ada yang sejak dari 1 Muharram puasa nanti sampai selesainya bulan Muharram. Kalau tidak, mungkin ada yang puasakan 10 pertama bulan Muharram. Kalau tidak diambil itu, mungkin hanya mengambil 2, Tasu'a dengan Asyura, 9 dengan 10 Muharram. Karena sebenarnya di bulan haram itu disunnahkan kita berpuasa. Jadi bukan hanya menetapkan 1 hari 2 hari, tidak, disunnahkan secara umum. Tapi ada yang khusus, yakni 10 Muharram. Itu karena diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Di bulan sebelumnya itu bulan Zulhijjah, di situ juga ada 1 hari kita disunnahkan puasa, yakni 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah.
itu juga siapa yang puasa itu 1 tahun dosanya diampuni, tapi ke depan 1 tahun yang akan datang. Kalau bulan Muharram di 10-nya 1 tahun yang lalu diampuni. Jadi orang yang berpuasa pada 2 hari itu adalah orang beruntung, karena 2 tahun dosanya sudah diputihkan, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saya pernah menemukan dalam salah satu riwayat al-hadis au kamakal, ada yang mengatakan ini kaulun ulama, ada yang mengatakan ini hadis, bahwa siapa yang memberi makan pada 10 Muharram itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah sehingga kenapa orang di 10 Muharram itu bersedekah makanan. Itu kuncinya. Kalau orang Bugis biasa mapecak, bikin bubur sampai 7 macam, itu tidak masalah. Kemudian yang paling pokok sebenarnya setiap waktu dalam 1 tahunnya itu ada waktu-waktu yang diistimewakan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Kalau kita hitungan bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian terpisah 1 Muharram. Kemudian kalau kita menghitung hari itu ada 6 hari. Malam 1 Rajab, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Ada yang memasukkan malam Jumat setiap pekannya. Itu istimewa. Kenapa? Karena pintu langit dibuka. Bagi yang mau berdoa, di situ doa mustajabah. Itu hitungan hari. Jadi saya ulang, malam 1 Rajab, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah. Itu kan hari lebaran Idul Adha. Kemudian malam 1 Syawal. Kemudian malam Lailatul Qadar. Ada yang memasukkan malam Jumat. Ini malam istimewanya karena Allah membuka pintu langit. Tapi kalau kita tidak bisa meraih 5 malam ini, ambil 1 setiap pekan. Itu malam Jumat. Cuma malam Jumat ini karena istilahnya setiap pekan kita alami, sehingga kita kadang anggap biasa. Itulah sehingga orang ulama-ulama dulu itu mengajarkan ke kita supaya di malam Jumat itu kita paling tidak baca Al-Quran. Makanya dari situlah ada kita sebut yasinan, kan gitu. Jadi ada juga yang sekarang menyalahkan yasinan, tapi dia ganti menjadi suratul kahfi. Ya, jadi bukan lagi yasinan tapi kahfian. Ya, jadi ada yang tidak lagi baca yasin, cuma baca suratul kahfi. Karena ada hadis dari Rasulullah mengatakan siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat atau pada malamnya itu akan diberikan nur sampai ke Makkahul Mukarramah. Itu kalau nurnya itu dibuka itu sampai itu cahayanya. Jadi kenapa sebenarnya malam Jumat ini ada yang baca suratul kahfi, tapi kenapa kita baca surah Yasin? Karena itu tolak balah. Bahkan ada hadis dari Aisyah mengatakan siapa yang membaca Yasin pada malam Jumat itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Itulah sehingga kenapa ada yang membaca surah Yasin. Alasan yang kedua, kalau membaca suratul kahfi itu agak berat karena lebih 100 ayat. Kan gitu ya, agak panjang. Kalau baca Yasin insya Allah selesai sebelum masuk waktu Isya. Itu jadi mungkin makanya ada kemudahan, makanya baca Yasin. Dan Yasin itu luar biasa Pak, karena dia Rasulullah menyebut adalah qulubul Quran.
Jadi surah Yasin itu disebutkan Rasulullah sebagai jantungnya Al-Quran. Makanya kalau ada orang biasa kena asma, atau bermasalah jantungnya, saya wasiatkan baca surah Yasin, rutinkan. Tapi ketika sampai pada ayat terakhir, 2 ayat terakhir, itu pegang dada sambil kita baca 2 ayat terakhir aja, itu pegang dada kemudian baca. Ada salah satu ulama habaib itu dari Hadramaut, dia sempat masih berdakwah itu agak lama, hampir 3 tahun, tapi dia tidak punya jantung. Ini agak unik itu. Jadi semua dokter tidak pernah bisa terima kalau orang tidak ada jantungnya, itu tidak mungkin hidup. Tapi ini Syekh Hariri itu hidup tanpa jantung. Iya. Dan itu masih bisa berdakwah tanpa jantung. Ketika ditanya, apa amalannya sehingga bisa hidup tanpa jantung? Dia mengatakan di Al-Quran itu ada jantung. Itu jantungnya Al-Quran, surah Yasin. Ternyata amalannya membaca surah Yasin 100 kali dalam sehari. Mungkin orang Pangkep tidak ada yang bisa ya. Baca Yasin 100 kali dalam sehari. Kalau Yasin Padilla, mungkin ada. Kalau yang mengamalkan Yasin Padilla mungkin ada. Yang 1 kali baca Yasin itu setara dengan 41 kali. Nah, itu ada beberapa ayat yang diulang, tapi itu saya tidak usah bahas. Nanti pakai itu lagi. Kemudian itu amalan khususnya. Tapi kalau tidak bisa, kita mengambil malam Jumatnya dalam 24 jam. Itu ada waktu-waktu yang istimewa. Ada waktu istimewa, Pak. Ini kita bicara waktu dulu, belum tempat, belum keadaan. Jadi ada waktu yang diistimewakan oleh Allah dari sisi waktu itu. Yang pertama, 1/3 malam. Karena di situ malaikat turun. Itu istimewa, Pak. 1/3 malam itu sekitar jam-jam 1, jam 2 sampai jam 3, jam 4. Itu sebenarnya waktu yang paling istimewa. Bahkan Rasulullah itu pernah sholat Isya itu sekitar jam 3 lewat. Sekali saya ulang supaya jelas, Rasulullah itu pernah sholat Isya itu jam 3 lewat, hampir jam 4. Sholat Isya itu sampai Umar itu teriak-teriak. Khalifah Umar itu datang ke masjid, dia menunggu Rasulullah, sahabat menunggu Rasulullah, tapi Nabi tidak keluar. Sampai Umar itu bicara keras suaranya. Sebenarnya bukan keras apa, cuma dia mau perdengarkan bahwa apakah Nabi tidur. Supaya nanti kalau Nabi tidur dia bangun. Itu Umar kasih keras suaranya, tapi Nabi tidak keluar. Nanti menjelang itu jam 3 lewat baru Nabi keluar. Baru dia memimpin sholat Isya. Tapi sudah ada sahabat sebagian yang sholat kemudian pulang. Tapi Umar dengan Abu Bakar, Sayyidina Ali itu tidak pulang. Dia sampai menunggu Rasulullah itu. Nanti Nabi keluar itu sekitar jam 3 lewat. Nabi memimpin sholat Isya. Setelah salam, Nabi balik kasih tahu sahabatnya. Saya tahu dari tadi kau menunggu. Saya tidak tidur, kata Nabi. Seandainya aku tidak mengkhawatirkan, ini kalimatnya Rasulullah. Seandainya aku tidak mengkhawatirkan kalau memberatkan untuk umatku, maka sholat Isya yang seperti ini yang lebih baik. Itu pesannya Rasulullah. Jadi Nabi tahu itu bahwa waktu ini yang paling istimewa. Tapi takut kalau memberatkan untuk umatnya. Saya yakin betul, Pak, kalau orang sholat Isya jam 3, yakin betul itu pasti berat. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang tidak ke masjid sholat, biasa kalau kelelahan tidur lebih awal, tapi nanti jam 1 bangun. Itu kadang bangun baru sholat Isya. Sebenarnya itu tidak masalah.
Yang masalah itu karena kalau kita yang mau datang ke masjid sholat, nah itu yang masalah. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya tidak memberatkan, sama dengan sholat tarawih, Nabi melakukan 3 malam berturut-turut baru dia stop. Kenapa? Nabi takut kalau itu memberatkan, karena tarawihnya Rasulullah itu sampai sekitar jam 12 lewat baru selesai. Karena bacaannya itu bengkak kakinya, kadang berdiri baru ruku. Nah, itu yang agak berat. Makanya Nabi tidak mau kalau memberatkan. Jadi Nabi begitu, Pak. Sebenarnya pemimpin itu harus seperti Rasulullah. Imam itu harus seperti Rasulullah. Berpikir tidak memberatkan. Jangan bikin aturan yang memberatkan orang. Jadi kadang Nabi Rasulullah itu mau melakukan sesuatu tapi takut kalau memberatkan. Makanya Nabi tidak pernah menegur imam yang bacaannya cepat, yang sholatnya cepat, tidak pernah ditegur. Yang ditegur itu yang sholatnya lambat, yang sholatnya lama. Itu makanya kalau ada imam tidak terlalu istilahnya sholatnya agak cepat, tidak usah ditegur. Yang ditegur itu kalau lama. Pernah ada di masa sahabat itu, di masa Umar. Itu kan Umar begitu, tegas. Sampai waktunya meninggal Umar itu, Sayyidina Ali kan minta kepada Allah, ya Allah, bukakan pandanganku, kasih tembus saya supaya saya bisa melihat Umar. Itu Sayyidina Ali berdoa. Jadi dia waktunya meninggal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu tidak tinggalkan kuburan. Dia duduk di situ. Dia tidak pulang. Semua orang sudah pulang, Sayyidina Ali tinggal. Dia bilang, ya Rob, aku mohon kepadamu bukakan pandanganku sehingga saya bisa tembus melihat Umar. Kenapa dia mau lihat? Dia mau lihat kalau datang malaikat apakah dia bentak atau tidak. Itu yang ingin ditahu Sayyidina Ali. Dan ternyata betul. Ketika malaikat itu datang mau bertanya ke Umar, itu Umar sampai bentak. Itu sampai Sayyidina Ali itu tersenyum. Dia mengatakan memang Umar ini betul-betul. Dia marahi malaikat itu ketika ditanya. Apa kata Umar? Tidakkah kau tahu yang kau tanya ini adalah kekasihnya Muhammad? Itu jawabannya. Jadi makanya Umar itu tidak ditanya malaikat itu. Sampai malaikat itu diam. Baru pulang. Disitulah Sayyidina Ali tersenyum. Oh ternyata Umar ini memanfaatkan namanya Rasulullah. Itu kan gitu. Jadi dan Nabi ketika hidup itu pernah mengatakan, siapa yang cinta kepadaku pasti dia bersamaku kelak. Nah, ini makanya juga modal untuk kita, Pak. Saya kasih tahu. Saya itu sebenarnya begini, salah satu penceramah dari sekian banyak yang jarang sekali menyebut neraka. Terus terang. Saya jarang sekali mengeluarkan pendapat ini masuk neraka, dimasuk neraka, enggak. Saya buka beberapa hadis Nabi di beberapa kitab. Sampai saya kumpul di kitab-kitab hadis itu. Dan saya punya satu kitab hadis itu, kitab ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya kumpul semua hadis-hadis yang berkaitan tentang bagaimana Rasulullah berusaha supaya kita tidak masuk neraka. Dan itu saya temukan semua hadisnya. Makanya sampai hari ini saya mengatakan, kalau kita yang hadir di sini masuk neraka, itu fatal betul itu. Ya. Kenapa? Karena kita ini sudah diberikan jaminan. Bukan hanya Rasulullah, Allah juga jamin kita. Cuma jaminan itu berkaitan dengan amaliyah. Jadi Allah itu tidak menjamin mutlak, tidak. Makanya semua ibadah yang kita lakukan, semua cabang ibadah itu pasti ada jalurnya ke surga. Semua cabang ibadah. Kita mau lewat jalur sedekah, ada. Kita mau lewat jalur sholat tahajud, ada. Kita mau lewat jalur sholat duha, ada. Kita mau lewat jalur zikir, ada. Kita mau lewat jalur bacaan Al-Quran, ada. Kita mau lewat jalur haji dan umrah, ada. Kita mau lewat jalur sabar, ada. Itu luar biasanya.
Jadi jalur masuk surga itu banyak sekali. Kadang-kala orang ini yang sedikit-sedikit mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Itu yang sering saya jengkel, Pak. Terus terang. Tapi memang ada orang nanti ditakut-takuti baru mau sadar. Kan gitu. Ada juga, Pak. Memang agak aneh juga ini. Kalau tidak ditakut-takuti tambah jadi. Tapi kalau ditakuti baru mau sholat. Tapi kan memang juga ada doanya Rasulullah. Panggil umatku dalam keadaan senang. Undang ya Rob dalam keadaan senang. Makanya kita itu diberi kesehatan, diberi rezeki, keluarga adem, anak-anak kita baik, istri sabar. Kan gitu. Tapi ada kalimatnya Rasulullah sambungannya. Kalau dia tidak datang kepadamu dalam keadaan senang, maka saya minta kepadamu panggil dia dalam keadaan susah. Wah, ini yang bahaya. Ini yang harus kita pegang betul ini. Jadi kalau Allah panggil kita dalam keadaan senang, nah kita tidak datang. Nabi minta kita dipanggil dalam keadaan susah. Artinya apa? Kalau Allah kasih kesehatan, kita harus sholat. Karena kapan tidak sholat akan datang penyakit itu. Karena nanti mau sholat kalau sakit, nanti mau berdoa kalau sakit. Tapi waktunya sehat, pokoknya bekerja terus. Sekalinya sakit baru sholat. Ibu-ibu juga kadang begitu. Ketika suaminya cinta, pokoknya pergi saja rekreasi. Semua sinetron dilihat. Sekalinya suaminya selingkuh baru bangun tahajud. Kan begitu. Ya. Tapi orang Pangkep kayaknya tidak begitu ya. Nanti mau zikir, nanti mau sholat duha kalau suaminya selingkuh. Kalau anak-anaknya bermasalah, bangun baru mau tahajud. Sebenarnya itu bukan siksaan, Bu. Tapi itu cara Allah memanggil kita karena kita tidak datang ketika diberikan kesenangan. Itulah makna dalam tasawuf, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka ku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika engkau tidak bersyukur, ketahui. Nah, itu Allah bilang, ketahui. Kalau kau tidak bersyukur, artinya ketika diberikan fasilitas ini tapi kau tidak beribadah, maka saya akan cabut itu supaya kau bisa datang. Karena nabimu yang minta, Rasulullah yang minta, panggil dia dalam keadaan senang. Kalau tidak datang, panggil dalam keadaan susah. Ini sebenarnya kenapa Rasulullah tidak ingin kita jauh dari Allah. Ini ya, makanya Bapak Ibu kalau dikasih kendaraan, ya gunakan. Paling tidak 1 bulan ada sedekahnya kendaraan. Angkut orang untuk kebaikan. Paling tidak begitu. Istilahnya kalau misalnya ada majelis taklim, yang paling bilang nanti saya ngantar ke masjid untuk pengajian. Paling tidak nanti di situ kita bisa pertanggungjawabkan. Itulah kenapa ulama mengatakan setiap pakaian yang kau beli pertama kau pakai sholat. Supaya nanti ada pertanggungjawaban bahwa pakaian ini saya sudah pakai beribadah. Kan gitu. Jadi usahakan semua apa yang kita miliki itu ada pertanggungjawaban ibadah. Paling tidak mobil kita yang kita beli ya kita pakai ke masjid. Biar 1 kali yang pernah dipakai, kan gitu. Itu kuncinya. Anak-anak kita ajak ke masjid. Tapi kalau tidak bisa ya kasih masuk di pesantren. Baru titip ke pembinanya. Itu kalau mau aman, Pak. Kalau mau aman, kasih masuk anak-anak kita di pesantren. Pasti aman kita. Tapi titip. Kasih tahu pembinanya. Di sini kau pengganti saya. Saya tidak suruh lagi anakku sholat. Makanya saya titip di sini kau yang suruh. Kau sebagai orang tuanya. Nanti di hari kemudian kalau anakku tidak sholat, nah saya ditanya, kau yang kau kembali. Kan kubaliki, kan begitu. Makanya berat itu di pondok pesantren. Berat sekali. Kenapa ada beberapa kiai itu tidak mau menerima santri banyak? Karena takut kalau tidak sholat, itu amanahnya berat. Iya. Saya masih pakai prinsip itu. Makanya saya serima santri itu cuma 27 per 1 angkatan.
Karena masih takut. Siapa tahu ada yang tidak sholat, oh itu tanggung jawab berat itu. Itu jadi ulama kita itu dari dulu pakai itu. Tapi saya katakan begini, ini pegangan Pak Bu, ini pegangan yang harus kita istilahnya pegang betul dalam hidup. Jalur apa saja yang bisa kita lewati untuk masuk surga, yang penting kita istiqomah, mesti kita punya salah satunya. Kalau yang gemar sedekah, insya Allah ada jalurnya. Dan itu sedekah kan bertingkat-tingkat. Yang jalur khataman Quran, baca Al-Quran, itu kita lewat jalur Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebenarnya syafaatnya beda dengan syafaat yang lain. Kalau syafaat Al-Quran itu Pak, kita tidak disiksa. Jadi dia benteng. Makanya orang yang di alam kubur, kalau Al-Quran memberi syafaat, itu tidak akan kena asap kubur. Tidak akan kena. Itu hebatnya itu Al-Quran. Jadi dia juga membuat orang tidak masuk neraka. Kalau Al-Quran, dia bentengi. Beda kalau syafaatnya Rasulullah. Rasulullah itu memberi syafaat, nanti di dalam neraka baru Rasulullah bolak-balik mengambil kita. Artinya kita sudah di neraka. Kan gitu. Jadi di dalam neraka baru diambil. Itu syafaatnya Nabi. Tapi kalau syafaat Al-Quran tidak. Jadi dia membentengi orang supaya tidak masuk ke neraka. Makanya di dalam kubur itu kalau asap kubur, itu satu surah itu suratul Mulk. Nabi mengatakan surah Al-Munji'ah, tidak akan disentuh asap kubur oleh orang yang menghafal surah ini. Bukan hanya membacanya, tapi dia hafal. Miliki surah itu. Ya. Jadi usahakan, itu makanya disebut oleh Rasulullah surah Al-Munji'ah. Itu kalau di kitab kita temukan itu ada 3 kitab yang membahas, yang pernah saya temukan. Ada seorang muslim yang fasik. Muslim fasik itu Pak, sholat tetapi main judi juga. Itu muslim fasik. Muslim tapi berdosa besar. Jadi masam pajak tapi botol matoi. Ya kan? Sholat tapi tetap main judi. Itu ditemukan dalam kitab itu, dijelaskan bahwa ternyata orang ini ketika meninggal pulang dari main judi. Kalau setiap pulang dari main judi itu dia tidak tidur kecuali baca Waqiah. Suratul Mulk, Tabarakah. Sehingga dia hafal. Surah ini dia hafal betul hingga dia meninggal. Dan ketika di alam kubur mau disiksa oleh malaikat, suratul Mulk ini tampil. Dia mengatakan, jangan kau siksa karena saya ada di dalamnya. Kan? Tapi saya tidak bilang sholat main judi juga, yang penting baca Mulk ya. Tidak. Tidak. Artinya surah ini bisa memberikan syafaat bagi yang menghafalnya. Makanya saya wasiatkan orang tuaku yang hadir, tapi kematian kan tidak mengenal orang tua. Pokoknya semua yang hidup, tapi yang tua itu pasti sudah dekat. Tidak mungkin tidak ini kan. Kalau kita yang muda-muda ini, kalau bukan mati muda ya mati tua. Masih ada 2 kan harapan kan. Kalau yang tua tidak mungkin mati muda, sudah pasti masih tua. Makanya siap-siaplah. Itu kuncinya, hafal surah ini. Hafal dan baca setiap malam. Insya Allah itu bisa memberikan keselamatan. Dan asap yang paling berat sebenarnya itu yang pertama kita alami itu kan sakratul maut. Kemudian yang kedua asap kubur, itu yang paling berat. Dan surah ini menyelamatkan di 2 tempat itu. Yang pertama suratul Mulk itu juga memudahkan orang dalam sakaratnya. Kemudian yang kedua diselamatkan di alam kuburnya. Itu bagi yang kuat mengaji. Tapi bagaimana dengan yang tidak? Kan tidak semua orang bisa mengaji. Ada yang memang dari dulu anak waktunya masih kecil tidak pernah mengaji. Ada juga yang pernah mengaji tapi sudah tidak pernah mengulang sehingga tidak bisa lagi mengaji. Itu ada jalur lain Pak. Bisa dengan jalur sholat sunat. Ada satu sholat sunat yang Allah jamin. Itu sholat sunat witir. Dijamin itu. Makanya Abu Hanifah itu mengatakan sholat witir itu bukan sunnah, tapi itu wajib. Itu Abu Hanifah.
Hanya kalau kita buka pendapatnya Bu Hanifah itu, sholat witir itu adalah salah satu sholat yang wajib, bukan sholat sunnah. Itu witir ya. Karena ada hadis Nabi, siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Itu saking pentingnya witir ini Pak. Makanya saya bilang, kalau kita tidak sholat tahajud, jangan tinggalkan sholat witir. Kalau mau aman dari sholat witir, kalau selesai sholat isya, sudah sholat sunat isya langsung ke witir. Langsung pakai witir di masjid aja. Walaupun sebenarnya sholat sunat itu paling bagus kalau di rumah dikerjakan, karena rumah itu dibutuhkan kita membuat barakah di situ. Karena masjid ini kan sudah berkah. Ini masjid sudah berkah Pak, karena selalu ditempati sholat. Dan orang masuk di sini dalam keadaan suci. Dan orang masuk ke sini pasti orang beribadah, kan gitu. Makanya masjid itu berkah. Yang susah mendapatkan berkah itu rumah. Makanya Rasulullah mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat. Jadi Nabi itu menegur sahabatnya Pak Bu, bukan karena tidak sholat sunat. Itu tidak. Ditegur karena sholat sunatnya dikerjakan di masjid. Itu ditegur. Coba, ini penting saya sampaikan ini supaya kita paham. Jadi sholat sunat itu bawa pulang ke rumah, jangan di masjid. Kalau mampu, karena tantangannya kalau di rumah sholat sunat dikerjakan berat itu. Berat itu. Ada orang Pak kalau disuruh sholat sunat di rumahnya tidak bakalan. Tapi kalau di masjid masih lancar sholat sunatnya. Tapi kalau pulang banyak alasannya, capek mau makan, mau apa, itu susah. Kalau tidak bisa melawan cobaan itu, kerjakan di masjid. Tapi kalau bisa melawan, kerjakan di rumah. Kenapa? Karena rumah mau diberdatangkan keberkahan. Makanya mengaji juga jangan di masjid kalau saya. Itu Nabi kan suruh, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat. Itu bukan sholat fardu yang disebut, itu sholat sunnah. Makanya yang dekat rumahnya dari masjid, sebaiknya dibawa pulang itu sholat sunnah. Atau yang sebelum ke masjid, kalau azan duhur, sholat sunnah memang masih di rumah tak, baru ke masjid. Kecuali kita terlambat dapat takbir pertamanya imam, kalau kita sholat sunnah, jangan. Karena biar kita sementara sunat. Kalau orang sudah iqamat, nah kita yakin kalau saya lanjutkan sholat sunatku ini saya tidak dapati takbir pertamanya imam, tinggalkan itu sholat sunat. Kecuali ada dua sholat sunat tidak boleh ditinggalkan. Ini sepakat ulama fikih. Apa? Yang pertama sholat sunat witir, yang kedua sholat sunat qabliyah subuh. Jangan tinggalkan. Biar orang iqamat, tidak usah tinggalkan itu, kerjakan saja, lanjutkan. Tapi selain itu boleh ditinggalkan. Kalau kita yakin tidak mendapati takbir pertamanya imam, itu di fikih Syafi'i. Nah, makanya karena itu sholat istimewa yang dua itu. Nah, kenapa witir ini Pak? Saya kasih tahu padilahnya witir. Salah satu padilah witir, orang tidak akan mimpi buruk. Itu tidak mungkin. Jadi kalau orang sudah sholat witir itu kemudian tidur, tidak bakalan diganggu jin. Dan kalau dia meninggal di saat tidurnya, itu mati syahid. Kalau orang berwitir. Makanya Abu Hanifah itu mengatakan jangan coba-coba tinggalkan witir. Bahkan Rasulullah mengatakan walau rakaatan, walaupun satu rakaat. Itu. Jadi saya wasiatkan sholat witir memang maki di masjid, kalau tidak bisa di rumah. Kalau masih bisa kerjakan di rumah baru kita sholat witir. Iya. Tempati itu kamar tak sholat supaya di dalamnya ada berkah. Iya. Tempati mengaji supaya di dalamnya ada berkah. Karena rumah itu jangan ditempati saja tidur dan makan. Kemudian sholat sunat yang kedua yang istimewa ini, selain sholat witir, ada lagi sholat sunat yang memang diistimewakan. Jadi
itu sholat sunnah 2 rakaat di awal waktu duha. Itu diistimewakan itu. Jadi bukan sholat duha secara keseluruhan, tidak. Tapi sholat sunnah duha di awal waktu. Jadi pas masuk. Tidak usah. Saya kalau ceramah tidak minum. Itu banyak biasa penceramah kalau ceramah minum. Itu yang membuat suara parau. Kemudian kami kalau ngaji tasawuf itu kalau ceramah itu kan sambil zikir. Orang yang sudah zikir itu jangan minum. Orang yang sudah sholat jangan minum. Karena itu membakar jin dalam tubuh. Kalau kita minum itu jinnya steril kembali. Makanya cara membunuh jin atau mengeluarkan jin dalam tubuh itu jangan minum kalau sudah berzikir atau sudah mengaji, kecuali sholawat kita langsung minum, itu karena berkah. Makanya biasa orang kalau Ramadan sholat tarawih 2 rakaat ambil air baru minum lagi, baru berdiri lagi sholat. Oh itu berat Pak, nanti kena penyakit itu tidak bisa menahan air kencing itu. Makanya orang yang sudah berzikir itu jangan minum. Biarkan tenggorokan panas, tubuh panas sampai keringatan. Nanti berhenti panas baru kita minum. Itu supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, sama orang yang mengaji, jangan minum. Itu kuncinya itu. Di kitabnya Imam Nawawi. Ya. Nah, kadang kita kalau sudah berzikir, sudah sholat tarawih terutama. Sholat tarawih 4 rakaat, ambil lagi, minum lagi, baru berdiri lagi. Oh itu jinnya senang itu, selamat lagi gitu kan. Makanya salah satu caranya, kenapa Rasulullah mengatakan orang yang sholat kemudian berkeringat itu adalah berkah. Nah kita kayaknya tidak bisa berkeringat kalau di sini karena AC-nya banyak sekali nih. Ya makanya salah satu kunci keberkahan itu ketika sholat kita berkeringat. Ya. Tapi biar sebenarnya ada AC jalan itu bisa keringat. Jadi saya kasih tahu resepnya ya. Kita kalau di tasawuf itu betul diajarkan betul. Makanya kalau orang sudah meru'yah kemudian kasih air ke orang yang sudah diru'yah